Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Sulamun Najah halaman 5, qauluhu falladhi yajibu ma'rifatuhu ala tafsili wahidatun nafsiyatun wahiyya al-wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Falladhi muka utawi barang di sini, atau falladhi muka utawi sifat. Yajibu silai alladhi yajibu kang wajib opo ma'rifatuhu. Falladhi muka utawi barang yajibu kang wajib opo ma'rifatuhu ngaweruhi alladhi. Opo ma'rifatu ngaweruhi alladhi ala tafsili ing atase perinci. Ala tafsili ing atase tafsil perinci ma'atika iku wahidatun utawi kang siji. Iku wahidatun utawi kang siji. Iku nafsiyatun sifat nafsiyah. Iku nafsiyatun jeneng sifat nafsiyah. Wahia utawi nafsiyah iku al-wujudu sifat wujud. Iku al-wujudu sifat wujud. Wa khamsatun utawi kang limu. Wa khamsatun utawi kang limu iku salbiyatun aran sifat salbiyah. Aran sifat salbiyah. Wahia utawi salbiyah iku al-kidamu sifat kidam. Wal baqa'u lan sifat baqa'. Wal mukhalafatu lil hawadisi lan sifat mukhalafatu lil hawadis. Wal qiyamu lan jumeneng bin nafsi kelawan dzate Allah. Bin nafsi kelawan dzate Allah berarti mukhalafatu lil hawadisi. Wal wahdaniyatu lan sifat wahdaniyah. Wal wahdaniyatu lan sifat wahdaniyah. Wasab'un utawi kang pitu. Wasab'un utawi kang pitu iku sifatun sifatu ma'anin sifat ma'ani. Wahia utawi sifat ma'ani iku al-kudratu kudrah. Sifat kudrah. Wal iradatu lan sifat iradah. Wal ilmu lan sifat ilmu. Wassam'u lan sifat sama'. Wal basaru lan sifat basar. Wal kalamu lan sifat kalam. Wal hayatu lan sifat hayat. Wasab'un utawi kang pitu iku sifatun piro-piro sifat maknawiyatun kang bangsa makna apa sifatun. Wahia utawi sifat maknawiyah iku kaunu ta'ala anani Allah ta'ala iku qadiron dat kang kuwasa sapa Allah. Wa muridan lan dat kang ngersakaken sapa Allah. Wa muridan lan dat kang ngersakaken sapa Allah. Wa aliman lan dat kang ngudanini sapa Allah. Wa sami'an lan dat kang midanget sapa Allah. Wa basiran lan sifat waspada sapa Allah. Wa mutakalliman lan sifat dat kang dawuhi sapa Allah. Wa hayyan lan sifat sugeng sapa Allah. Munazzahun turten bersihaken sapa Allah. Munazzahun turten muttasifun katur persifatan sapa Allah. Bikamalati munazzahun turten bersihaken sapa Allah. Munazzahun turten bersihaken sapa Allah angkulli naqsin saking saben-saben sifat kurang. Wan naqsu utawi sifat kurang alaihi ta'ala ing atase Allah ta'ala iku muhalun muhal apa an-naqsu. Li annan naqisa krana satune barang kang kurang iku muftakirun hajat sapa naqis ilaman maring wong. Ilaman maring wong silaiman yukammiluhu kang nyempurnaaken sapa man ing naqis. Kang nyempurnaaken sapa man ing nakis bidaf inna ko isi kelawan nolak piro-piro kekurangan. Bidaf inna ko isi kelawan nolak piro-piro kekurangan anhu sangking nakis. Bismillahirrahmanirrahim. Falladhi yajibu ma'rifatu ala tafsil wahidatun nafsiyah.
wahia al-wujudu. Wa khamsatun salbiyah wahia al-qidam wal baqa wal mukhalafatu lil hawadis wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyah. Wa sab'un sifatun ma'anin wahia al-qudra wal irada wal ilmu was sama' wal basar wal kalam wal hayat. Wa sab'un sifatun ma'nawiyah wahia kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa sami'an wa basiran wa mutakalliman wa hayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masalah sifat wajibnya Allah yang harus diketahui secara tafsil, secara terperinci. Ada 20. Jadi sifat wajibnya Allah yang 20 itu wajib kita ketahui secara terperinci. Sifat wajibnya Allah 20 itu dibagi menjadi 4. Satu namanya sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Kalau yang kemarin dijelaskan, sifat wajibnya Allah 20 dibagi menjadi 3 dalam segi pengambilannya. Diambil yang pertama diambil dari istighna, 2 diambil dari iftiqar, yang ketiga bisa diambil dari istighna dan iftiqar. Sekarang sifat wajibnya Allah 20 itu dibagi menjadi 4, namanya sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sifat nafsiyah isinya sifat wujud. Sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud. Kalau sifat salbiyah ada 5, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Sifat nafsiyah itu sifat yang bagaimana? Sifat nafsiyah itu sifat yang menetap, yang menunjukkan kepada keadaan zatnya Allah. Jadi wal muradu bis sifatin nafsiyah sifatun subutiyatun iyadullul wasfu biha ala nafsi dzati duna maknan zaidin alaiha. Wa makna kaunuhu ta'ala wajibal wujudi annahu la yajuzu alaihil adam wa la yakbalul adam la azalan wa la abadan. Wa dalil ala wujudi ala wujubil wujudi ta'ala anna wallahu yajibul iftiqar alam wa kullu ma wajib iftiqar alam ilai wajibul wujud. Jadi sifat nafsiyah isinya sifat wujud. Sifat nafsiyah itu apa? Sifatun subutiyatun, sifat yang sebangsa menetap, yang menunjukkan sifat yang menunjukkan terhadap keadaannya zat, menunjukkan kepada keadaannya zat. Isinya sifat wujud. Jadi wujud ini sifat wajibnya Allah 20. Wujud qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrah iradah, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Ilmu, sama, basor, kalam, dan hayat. Qadiron, muridan, aliman, sami'an, basirom, mutakalliman, hayyan. Ini sifat 20 bagi 4. Sifat nafsiyah, sifat wujud. Jadi sifat nafsiyah itu sifat yang menetap, yang menunjukkan pada keadaan zatnya
Jadi Allah itu udah ada, Allah adanya Allah itu hukumnya wajib karena Allah itu kidam. Jadi perkara yang kidam itu wajib ada. Siapa yang kidam? Allah. Kidam itu tidak ada permulaannya. Lain dengan kita, kalau kita itu ada permulaan. Permulaan adalah nih, kalau permulaan manusia dari tanah, dan sekarang permulaan kita nih yang diciptakan pertama adalah dari air mani perempuan dan laki-laki. Setelah mendapat air mani berkumpul selama 40 hari akan menjadi darah segumpal. 40 hari. 40 hari lagi darah segumpal itu menjadi segumpal daging. Dan ini lah nanti 40 hari lagi baru nih, jadi pertama air mani jadi darah, satu gumpal darah jadi segumpal daging kan iki. Jadi di sini ditanya, makanya di sini ya, asal mulanya kita di situ. Jadi kita itu harus paham, harus sadar asal mulanya kita. Kalau kita sadar akan asal mula kita itu tidak akan menjadi orang yang takabur. Semua sama dari setetes air mani. Dari air mani tidak ada orang yang mau. Itulah asal mulanya kita. Jadi untuk itu kita itu tidak pantas untuk menyombongkan diri. Dan ini sifat takabur itu adalah sifatnya Allah. Al-Mutakabbir. Sifat al-mutakabir itu adalah miliknya Allah. Jadi tidak bisa diambil oleh manusia. Kalau manusia mengambil miliknya Allah akan berantakan, rusak. Jadi sifat wajibnya Allah, yang satu namanya sifat nafsiyah, wujud. Yang kedua sifat salbiyah, wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Sifat salbiyah itu apa? Salbiyah itu terlepas, kededen itu hilang. Dan sama dengan gini, sifat salbiyah itu adalah sifat wahuwa min sifatis salbiyah ayillati dalat ala salbima yaliku bi subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat salbiyah itu sifat yang menunjukkan hilangnya, terlepasnya perkara yang tidak pantas kepada Allah. Contohnya nih, isinya apa sifat salbiyah? Qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah, ini sifat salbiyah. Jadi dengan adanya sifat kudur, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, ini menghilangkan semua perkara yang tidak pantas kepada Allah. Satu sifat qidam. Qidam itu artinya tidak ada permulaan. Perkara yang dahulu itu baqo, tetapnya Allah itu hukumnya wajib. Baqo apa? Tidak akan pernah rusak. Lain dengan kita lah, kita itu sebagai makhluk itu perkara yang baru. Perkara yang baru pasti akan rusak. Yang qadim berarti pasti baqo. Dahulu lah kita itu baru, perkara yang baru, hadis itu akan menjadi fana, tidak ada. Dan ini Allah baqo. Jadi tidak ada permulaan. Kalau kita ada baqo, kekal, tidak akan sirna, tidak akan pernah rusak dengan bertambahnya tahun, enggak ada. Mukhalafatul lil hawadisi, Allah itu tidak sama dengan manusia. Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu perkara yang baru pasti ada yang menjadikan.
Kalau yang qadim, nah ini tidak ada permulaannya sama sekali. Kemudian qiyamu binafsihi. Jadi adanya Allah itu dengan qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Tidak ada yang Nabi Adam yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembuatan Allah di dalam membuat Nabi Adam itu tidak langsung dijadikan. Nah Allah kalau melakukan mengingat sesuatu tinggal daun kun, dan ini kun jadilah, langsung jadi. Nah kalau kita nggak bisa mengatakan ini kita itu ngambil kue terus suruh jadilah manusia, nggak mungkin jadi. Nah tapi sekalipun Allah sebetulnya di dalam membuat Nabi Adam itu melalui proses. Nah apa tujuannya? Nabi Adam nih, sebelumnya itu Allah menyuruh malaikat Mikail, Israel untuk apa? Mengambil tanah. Yang dapat adalah malaikat Israel. Niki, malaikat Israel niki yang penjemput nyawa ini yang berhasil mengambil tanah lah. Kalau para nabi utusan itu tanahnya putih, kalau kita tanahnya yang hitam. Setelah malaikat mengambil, diserahkan kepada Allah membentuk manusia. Kemudian tidak langsung oleh Allah, dipanaskan kehujanan nih bunan. Selama setelah itu baru dibentuk, setelah lama-kelamaan lagi dihujan kepanasan kehujanannya baru dibentuk. Nah itu tujuannya apa? Tujuannya bahwa kehidupan kita di dunia itu pasti antara susah dan baik lebih banyak susahnya. Jadi itu sudah dari awalnya. Jadi kita itu sengsara itu maklum, tidak mungkin orang itu ada di atas, roda berputar di atas di bawah, di atas habis di bawah ke atas, yang di atas ke bawah. Sama halnya di sini. Jadi Allah menjadikan Nabi Adam melalui proses itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa antara susah dan pasti banyak susahnya. Dan nanti kehidupan yang nyata kita di dunia itu hanyalah sementara. Dunia itu merupakan penjara bagi orang Islam. Lah nanti rumah kita yang mana? Nah rumah masa depan kita itu adalah ini rumah kita yang abadi itu mana? Ya pilih, kita itu mau memilih rumah yang bagaimana? Rumah yang menyenangkan atau menyakitkan? Rumah yang menyenangkan adalah surga. Rumah yang menyakitkan adalah neraka. Tinggal kita sendiri yang milih. Kemana tujuannya? Kemana jalan untuk menuju kenikmatan? Rumah yang menyenangkan itu kemana? Arahnya, jalurnya. Lewatnya kemana? Oh lewatnya ke barat. Kemudian yang ke timur. Nah ternyata kita itu kemana? Nah saya itu ke timur. Ya salah. Ingin ke barat, tapi ingin kenikmatan, ingin ketenangan, kebahagiaan. Jalannya bahaya ke barat, kita ke timur. Itu bertolak belakang. Jadi kalau kita ingin mempunyai rumah yang menyenangkan, karena kehidupan di akhir itu tidak akan ada habisnya. Jadi kalau di dunia kita masih akan meninggal dunia, masih akan mati, jadi sebentar. Makanya kita itu di dalam masalah harta, masalah dunia kita itu supaya seakan-akan kita itu akan mati besok. Sehingga artinya gimana? Jadi ketika mencari harta, kita itu tidak terlalu bersusah payah, tidak terlalu gimana ya? Tidak terlalu parah sehingga bisa meninggalkan masalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalah akhirat kita itu harus seakan-akan akan hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana akhirnya? Karena orang yang hidup selama-lamanya butuh biaya yang banyak. Tapi kalau orang yang hidupnya sebentar tidak butuh biaya yang banyak. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat salbiyah itu sifat yang bisa menunjukkan hilangnya perkara yang tidak pantas ada pada Allah.
seperti hadis hudus baru, tidak mungkin. Fana nggak ada. Lah kalau Allahnya meninggal bagaimana makhluknya nih nanti? Kalau Allah sama dengan makhluk bagaimana? Nah, coba Bunan. Sekarang kita secara gampang saja. Apakah benar Allah itu tidak sama dengan makhluk? Benar. Benar sekali. Kita contohkan saja perkara yang baru. Seperti apa? Coba. Tukang bangunan itu sekarang segini saja. Orang yang membuat meja, apakah sama dengan meja? Tidak mungkin sama. Orang yang membuat meja itu punya nyawa, punya pemikiran. Nah iya, Niki, bisa bicara ilahi. Sedangkan bangkunya gimana? Nggak bisa apa-apa. Lah sama dengan di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa antara yang membuat dan yang dibuat jelas tidak sama. Yang membuat itu tahu. Oh ini seperti meja, di mana letaknya? Oh ini ada kayu yang kurang baik. Ini kok lubang ditembel. Yang mengetahui itu yang membuat. Nah kalau yang tidak tahu nggak ngerti, dikira mulus kayunya, padahal lubang-lubang berlubang-lubang. Kemudian ada yang membuat ditembel. Siapa yang ngerti? Orang yang membuat. Hal lah, karena makhluk itu yang membuat Allah. Allah lah yang mengetahui segala-galanya. Nah kita sebagai orang tidak tahu, karena kita yang sama dengan meja. Apa tahu meja? Di mana yang dibawa nggak ngerti meja. Sama halnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasab'un sifatun ma'ani. Lah sifat ma'ani ada 7, sifat maknawiyah juga ada 7. Lah Allah di sini menyebutkan sifat ma'ani terlebih dahulu. Kenapa? Setelah ma'ani baru maknawiyah. Kenapa? Karena yang sifat ma'ani itu seperti perkara yang asal. Sifat ma'ani itu apa? Kalau secara arti bahasa, sifat ma'ani itu adalah sifat yang untuk membandingi dengan pada zat, sehingga memasukkan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Sifat ma'ani kalau secara istilah menurut ulama tauhid adalah kullu sifatin qaimatin bimausufin mujibatin lahu hukman kakauni qadiron fa innahu lazimun lil qudrah. Jadi kalau sifat ma'ani setiap sifat yang berdiri dengan mausufnya, qaimatun bertempat dengan mausufnya. Sifat tersebut secara wajib ada nih. Jadi sifat apa? Isinya kudroh, iroda, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani kudroh, iroda, ilmu, haya, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiron, mutakal, liman. Lan iki yang maknawiyah qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakal, liman. Jadi sifat ma'ani itu kakaunuhu. Jadi sifat ma'ani setiap sifat yang ada dengan mausufnya, apa ada zat yang disifati. Siapa? Ya Allah. Jadi kakaunihi seperti mausuf itu qadiron. Mausuf itu siapa? Mausuf itu Allah, sifatnya. Mausuf itu kakauni seperti mausuf itu apa? Qadiron. Qadiron itu fa'in lazimun lil qudrah. Jadi qudrah itu sifatnya, qadiron itu mausufnya. Jadi yang mensifati mausuf itu adalah qudrah. Jadi yang mensifati qadiron adalah qudrah. Nah, nih.
Jadi fa innahu kakaunu qadiron, karena Allah itu qadir berarti lazimun lil qudrah. Berarti qadir Allah itu harus kuasa. Di sini seperti ini. Kenapa sifat ma'ani yang didahului bil qudrah lidzuhuri ta'siriyah, karena qudrah itu lebih jelas membekasinya. Dan demikian. Jadi di sini jadi sifat qudrah ma'ani itu gandanya dengan maknawiyah. Ma'ani itu setiap sifat yang berdiri dengan mausufnya. Qudrah qadiron. Qudrah itu sifat, qadiron itu mausuf. Berarti Allah itu adalah zat yang berkuasa. Jadi Allah itu wajib mempunyai sifat qudrah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Munazzahun tur den bersihaken sapa Allah angkul linaqsin saking saben-saben sifat kurang. Wan naqsu utawi sifat kurang alaihi ta'ala ing ngatasé Allah ta'ala. Alaihi ta'ala ing ngatasé Allah ta'ala iku muhalun muhal. Li anan nakisa krana satuhune barang kang kurang iku muftakirun hajat opo nakis ilaman maring wong silaiman yukammilu kang nyempurnaaken sapa man ing nakis bidaf inna qaisi kelawan nolak piro-piro kekurangan anhu saking nakis. Bismillahirrahmanirrahim. Munazzahun an kulli naqsin. Jadi Allah itu dibersihkan dari sifat, dari perkara yang kurang, sifat kurang, wujud kidam dahulu. Jadi Allah itu tidak ada kekurangannya, tidak punya sifat kurang. Oh Allah itu baru, nggak ada. Nah, sifat kekurang itu tidak termasuk perkara yang muhal. Kenapa? Karena perkara yang kurang itu pasti membutuhkan kepada yang menyempurnakan. Kenapa butuh kepada yang? Ya untuk menolak kekurangan-kekurangan. Nah, Allah itu tidak kekurangan, tidak, sifatnya Allah itu sempurna. Bahkan sempurna, kesempurnaan Allah itu tidak ada batasannya, nggak ada. Jadi kesempurnaan Allah tidak ada batasnya sama sekali. Selain Allah nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Munazzahun wahukia, dari kami cukupi sekian apabila ada kekurangannya. Dari kami cukupi sekian apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.